Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin, salatan wa salaman ala khairil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur, memuji Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah curahkan. Diizinkannya kita salat subuh, ini adalah nikmat besar. Duduk dalam kondisi baik dan sehat, itu juga nikmat yang sangat besar. Betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kesehatan badan tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dan banyak juga orang yang diberi waktu namun waktu itu terbuang begitu saja. Alhamdulillah, begitu kita dibangunkan oleh Allah dari tidur, kita puji Ia dengan mengucapkan, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati tadi, setelah kami tidur. Maka bangun ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Lalu dimulai dengan pengajian, dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita selalu mendatangkan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita membahas tentang syukur. Syukur itu obat paling ampuh di dalam menata hati. Karena banyak manfaat syukur itu untuk menetralkan perasaan kita di dalam menghadapi kehidupan yang bergelombang. Ada kalanya kita punya hajat besar dalam hidup ini, tapi yang diberikan justru kecil. Ada pula perencanaan-perencanaan matang rasanya, tapi yang sukses cuma beberapa persen dari rencana itu. Nah, kalau tidak ditata dengan hati yang bersyukur, maka kita akan menjadi makhluk yang benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini memang tidak akan ada yang datar saja kita temukan, pasti tidak. Saya nampak foto Buya Hamka di dalam TV kita itu, tapi tidak saya lihat ketika sholat. Karena kalau sedang sholat dilihat berarti jelas sholatnya tidak khusyuk itu. Ada yang bilang kalau ada foto itu berbahaya kalau dilihat sedang sholat. Mungkin kalau orangnya tak ada masalah. Beliaulah yang mengatakan bahwa tidak ada hidup yang datar. Hidup ini akan bergelombang, kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya kita dapat banyak dan sering juga kita dapatnya sedikit. Nah, kalau hati kita tidak siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seperti ini, maka itu akan membebankan kita. Itulah sebabnya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa jumlah dari hamba yang bersyukur itu, walaupun tadi kita sebut manfaatnya besar, ternyata jumlahnya sedikit. Seperti yang Allah sebutkan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Ini dalam surah Sajadah. Selalu dibaca setiap Jumat. Walaupun mungkin maknanya tidak sempat kita hayati, tapi dibaca setiap Jumat. "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Ketika manusia itu sudah sempurna ciptaannya, maksudnya ini di dalam rahim ibu, tangan sudah ada organ-organ dalaman, jantung, paru-paru, semuanya sampai kepada urat saraf sudah selesai.
Sudah cukup sudah, kata Allah. Wa nafakha fihi min ruh, lalu ditiupkanlah kepadanya roh, hidup sudah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, maka Allah berikan kemampuan mendengar, Allah berikan kemampuan melihat dengan adanya mata, dan juga Allah berikan hati, kemampuan untuk menimbang, kemampuan untuk mengeksekusi mana yang harus diambil, mana yang tidak. Tapi kata Allah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara hamba-hamba yang diberikan itu bersyukur. Kata qalil ini ya bahasa kitanya sedikit, Bapak. Dan ada pula tambahan ma, ada yang mengatakan bahwa itu malah untuk menguatkan benar-benar sedikit yang bersyukur. Nah, ini kalau kita ambil kebalikannya menjadi, kalau begitu memang mayoritas manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya tidak bersyukur. Dan iblis kalau kita dengar, yang dia programkan pada manusia itu yang membuat bagaimana manusia itu juga tidak bersyukur. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apabila engkau sudah mengatakan aku sesat, maka aku akan sesatkan pula mereka. Target iblis itu cuma satu. Kali nanti katanya fala tajidu aktsarahum syakirin. Hingga engkau ya Allah akan mendapati mayoritas mereka menjadi orang yang tak bersyukur. Jadi mulai dari memang karakter manusia itu sulit untuk bersyukur, sampai kepada iblis pun juga berusaha membuat bagaimana manusia itu memang menjadi tidak bersyukur. Nah, hadirin yang dirahmati, tentu hal ini perlu diantisipasi. Caranya bagaimana? Pertama tentu pahami apa itu syukur, dan kemudian cara bersyukur itu bagaimana. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana memang selalu kita mengatakan bahwa syukur itu artinya ucapan terima kasih. Ini diambil dari kata-kata syukran yang selalu ada dalam hidup. Sekarang ini kan banyak orang menggunakan kalimat-kalimat Arab seperti itu. Di WA syukran, jazakumullah khairal. Ada pula jazakumullah khairal jaza. Ya boleh-boleh saja, silakan. Nah, dari situlah makna syukur itu selalu dipahami ucapan terima kasih. Dan ini tidak salah, namun agak sempit. Karena syukur itu sebetulnya memiliki makna yang lebih luas daripada hanya ucapan terima kasih. Karena orang yang berterima kasih itu ibu bapak tak selalunya dengan apa yang harus ada di dalam terima kasih itu sendiri. Kadang-kadang kasih ya, singkat saja, tak terhayati. Nah, padahal dalam syukur itu seperti yang digambarkan dalam hadis ini, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal akilah fayahmidahu 'alaihi aw yashrab asyurbah fayahmidahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, sangat senang kepada seorang hamba jika dia makan lalu dia memuji Allah dengan makanan itu, atau dia minum kemudian dia puji juga Allah dengan minuman itu. Kata-kata kuncinya adalah puji. Kalau terima kasih itu kan bukan pujian nampaknya, terima kasih. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah puji. Kenapa puji? Pujian ini ibu bapak menengokkan kekaguman kita terhadap orang yang memberi. Artinya di situ bukan hanya kata-kata lidah, tetapi di dalam syukur itu ada getaran hati yang kagum dengan orang yang memberikan. Karena itu di dalam memuji Allah atau bersyukur kepada Allah bukan syukran yang ada, tetapi alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku apa saja bentuknya, mata, telinga, kesempatan untuk beramal dengan baik. Ini bisa duduk begini ini luar biasa ini Bapak Ibu. Waktu subuh mata berat, bagi yang tak makan malam terasa pula lapar, ada rencana makan lontong pagi ini. Soal di mana itu saya tidak ambil tahu ya, tapi rencananya kan begitu rata-rata kita. Kalau Bapak Ibu mau ngajak saya ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja.
Saya siap-siap saja nggak kalau untuk hadir untuk itu tuh. Nah, oleh karena itu, maka jika kekaguman itu terus-menerus muncul dari hati, dia akan melahirkan satu perbuatan baik lagi, yaitu kepatuhan. Banyak orang yang mengagumi individu tertentu dalam hidup kita. Kita sebutlah dulu ketika sedang marak-maraknya pilpres, ada dua calon, dan dua calon itu sama-sama dikagumi. Setiap orang yang mengagumi calonnya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh calonnya. Kemana calonnya pergi, dia ada di situ. Apa yang diucapkan oleh calonnya, dia juga ada di situ. Baik presiden kita sekarang ataupun Pak Sandiaga Uno pada waktu itu. Sampai-sampai ibu-ibu pagi lagi sudah ada di Jalan Sudirman itu grup menyapu bersama Sandiaga Uno. Waktu itu ya. Waktu itu. Sekarang sudah berlalu. Ini karena sudah tidak lagi pilpres, jadi saya berani berbicara begitu. Kalau sedang pilpres ini nggak boleh dianggap saya untuk memihak kepada satu calon, walaupun sebenarnya iya. Cuman kan nggak boleh dilihat kan. Kan nggak mungkin memihak kepada dua-dua calon. Nah, kagum kepada manusia dengan kebaikannya, kagum kepada manusia dengan kepandaiannya, Allah ada di atasnya. Maka ketika syukur itu ada, ia akan melahirkan rasa kagum, dan rasa kagum itu kemudian akan melahirkan kepatuhan. Senang ketika bertemu. Oh, selfie-selfie tak pernah tinggal itu. Sampai hari ini masih ada orang yang mengirimkan foto dulu. Nih, saya bersama si Fulan. Ada kebanggaan. Nah, begitu juga lah sebetulnya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala ia benar-benar lahir dari hati. Seperti yang dilihatkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bersyukur kepada Allah bukan dengan cara, terima kasih ya Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Pernah Rasulullah terdengar syukur begitu? Tidak. Tapi Rasulullah justru bersyukurnya dengan sujud. Beliau dengan salat sambil menangis. Ini kan sebetulnya agak lain dari format syukur atau cara syukur yang kita pahami. Ini diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali dia datang ke rumah. Memang istri Nabi itu kan banyak. Ada 9. Tapi itu khusus untuk Nabi saja. Kita yang hadir ini tak boleh beristri 9. 4 boleh bagi yang berminat. Cuman kalau saya lihat wajahnya, minat ada, bakat tidak. Kalau minat ditanya, semua orang minat, cobalah. Tapi jangan terang-terang tanya. Agak senyap-senyap sedikit. Apalagi depan istrinya, itu langsung dia bilang, enggak minat, enggak minat. Tapi di belakang istrinya minat. Cuman bakat tidak. Ada yang berbakat, tenaga tidak ada. Tak tolok. Katanya takut sama bini. Saya bukan menganjurkan, tidak. Cuman orang Islam hanya boleh 4. Nah, Nabi punya istri 9. Untuk mewujudkan keadilan, kan memang syarat istri lebih 1 itu harus adil. Salah satu di antara bentuk adilnya itu ya bermalamnya itu harus diatur. Nabi juga melihatkan seperti itu. Malam ini rumah si Fulan, malam ini rumah si Fulan. Dan gak boleh ada 2 malam di tempat yang sama. Kecuali kalau memang jatah 2 malam itu ada. Malam itu jatah Aisyah. Tidur Nabi di situ, kami katanya ya seperti keluarga biasa, suami istri biasa. Hanya malam-malam itu kata Aisyah, Nabi pun bangun dan membangunkan saya. Katanya dia mau sholat. Setelah diskusi kecil, akhirnya Nabi pun sholat. Mulai dari beliau angkat takbir itu, air matanya bercucuran, menangis, sampai pagi. Hingga beliau selesai sholat. Dan setelah dilihat, memang efek dari lamanya beliau sholat itu sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ini kaki sampai bengkak? Sholatnya lama kali itu ya Rasulullah. Bukankah Allah sudah menjanjikan surga untukmu? Kalaupun ada dosa yang lalu, Allah sudah ampuni. Dosa yang akan datang engkau maksum.
Lalu kenapa sholatnya sampai begini? Ternyata jawab Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku harus atau patut atau sewajarnya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur yang dilihatkan oleh Nabi itu seperti itu. Nah, artinya bukan kalimat, tetapi keagungan, kekagumannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang membawanya untuk tetap sujud ketika orang tidur, untuk tetap berdiri saat orang terlena. Karena kata beliau, kalau kagum itu memang benar-benar masuk ke dalam hati, semuanya itu akan dilakukan oleh orang yang mengagumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pondok sate di Pasar Pusat, namanya Sate 45. Pernah makan di sana? Nah, yang belum bisa saya tunjukkan pagi ini. Ya, saya tukang tunjukkan saja. Insya Allah saya nggak numpang. Jangan Bapak Ibu curiga. Ya, tapi kalau mau bersedekah seporsi boleh gitu. Yang menariknya apa di situ tuh? Gambarnya semuanya Soekarno. Di depan Soekarno, di belakang Soekarno, di samping juga Soekarno. Mulai daripada Soekarno bergaya sampai kepada Soekarno santai, ada di situ. Saya berpikir lama, kenapa semuanya gambar Soekarno? Oh, baru teringat nama satenya saja 45. Ini mohon maaf, saya tidak dibayar oleh Sate 45 untuk mempromosikannya. Karena sekarang kan kalau kita cerita produk, katanya royalti akan dapat, enggak juga. Ini karena kebetulan pernah mampir di situ, semuanya gambar Soekarno. Kenapa Soekarno? Dan kelihatannya di situ jawabannya sudah jelas, ada kekaguman terhadap figur Soekarno. Maka sampai judul sate itu pun 45, hingga kepada toko-tokonya yang di dalam pun adalah toko 45. Semuanya diikuti. Bahkan mungkin kalau adalah pekerja-pekerjanya akan didandan seperti dandannya Soekarno. Begitulah syukur, kekaguman itu bisa merubah cara kehidupan kita. Sebab itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau pernah mengatakan, harusnya kata beliau, syukur itu mencakup 3 aspek. Pertama, memang harus ada di lidah, juga harus. Tidak boleh kita nafikan bahwa lidah pun perlu mengucapkan kata-kata baik sebagai simbol syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sana wa'tirafan. Untuk ukuran lidah itu pujian dan kemudian pengakuan. Nah, di sini ada yang berbeda. Kalau kita diberi syukran, terima kasih, nggak ada pengakuan di situ. Yang adanya mungkin cuman bahwa dia memberi ini. Di dalam syukur itu, kata Ibnul Qayyim, ada 2. Yang pertama ukuran lisan. Pertama memang ada di situ sana. Sana ini artinya pujian. Karena itu diucapkan alhamdu, segala puji. Yang kemudian kedua, i'tirafan. I'tirafan ini pengakuan kebaikan orang yang memberi. Ini air Allah beri. Saya ucapkan alhamdulillah, sekaligus di situ ada pengakuan ini air pemberian Allah. Kalau begitu Allah itu maha baik. Nah, itu yang ukuran lidah itu. Jangan katakan ketika dapat, manakala orang tidak mengakui dan tidak tahu bahwa ini adalah pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan manusia yang tak bersyukur. Karena itu manusia tak bersyukur itu sering dia tidak memuji apa-apa. Diberi biasa saja, dapat biasa saja. Biasanya yang begini-begini ini orang yang sudah kebanyakan biasanya. Orang sudah kebanyakan duit, kalau dapat duit sedikit dia biasa saja. Ini Pak, ada duit berapa itu? 6 juta. Ah, letak meja itu. Awak mendapat 6 juta itu bercium-cium duit itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi satu kali saya kalau botol ini tidak saya buang ini Ibu Bapak. Kalau saya bawa pulang, masuk di mobil, saya minum, itu tidak saya buang. Saya kumpulkan di belakang. Jadi kalau sudah habis, lempar belakang. Ya, kalaupun tidak turun dari mobil meletakkan, hingga di belakang itu banyak botol-botol kosong.
Sengaja dibuat di situ ada plastiknya untuk tempat botol kosong. Ini mau diberi orang ini, nggak bisa kita bersedekah dengan duitnya, bersedekah dengan botolnya, jadilah. Jadi satu kali saya subuh-subuh lewat di dekat Jalan Nangka itu, ini botolnya sudah penuh ini. Akhirnya saya singgah di dekat tempat pembuangan sampah karena ada bapak-bapak di situ yang memungut botol. Turun saya, Pak, saya mohon maaf tidak bisa memberi uang, tapi cuma bisa memberi ini. Subuh-subuh itu. Menengok botol itu, lumayan. Alhamdulillah. La ilaha illallah, sedihnya saya. Botol kosong yang saya beri itu. Lumayan katanya, ya satu plastik lah. Lumayan, alhamdulillah. Masih sempat juga dia memuji Allah Ta'ala. Padahal yang dia dapat cuman botol kosong. Berapa harganya sekilo botol ini? Kan nggak tahu kita kan, saking tidak menariknya untuk mengetahui itu, nggak ada kita yang tahu gitu. Sampai saya sendiri pun tidak tahu. Yang tahu itu mereka. Tapi begitu dipujinya Allah hanya dengan botol kosong yang diberi. Dia tidak puji saya. Lumayan, kata lumayannya ada. Dia tidak sebut saya. Cuman dia alhamdulillah ya Allah lumayan. La ilaha illallah. Itu bagaimana seharusnya tuh Bapak Ibu? Saya tidak tahu orangnya yang mana, karena ya subuh-subuh itu kan nggak jelas betul. Apalagi kebanyakan mereka itu pakai helm. Kenapa pakai helm? Sebenarnya satu untuk menghindari polisi, yang kedua malu mereka sebetulnya. Tapi tidak ada yang bisa dibuat. Orang-orang mampu juga tidak ada yang memberi. Ya, yang diberi botol itulah. Botol kosong. Coba sekali-sekali diisi botol itu 10, duit semuanya isi jadi dalam. Akan enak itu. Tapi duit siapa? Duit bapak ibu. Saya kosongkan nanti botol ini saya gerakkan. Boleh? Mulai ragu-ragu dah. Begitulah harusnya bersyukur itu. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim alal qalbi masyhudan wa mahabbah. Hati itu urusan syukurnya adalah rasa cinta. Kesaksian dan kemudian rasa cinta. Dan ini bisa dilogikakan. Orang kalau sudah kagum pasti lama-lama cinta. Begitu banyak pengikut UAS itu. Sampai-sampai di sininya ada UAS juga. Apa namanya? Pencinta UAS. Ada grup UAS. Apa yang menyebabkan mereka begitu? Kekaguman. Itulah akhirnya yang menyebabkan mereka cinta. Sehingga kata-kata cinta ini akan melahirkan semua perbuatan-perbuatan yang menyifatkan kita patuh kepada orang yang kita cintai itu. Maka kalau syukur kepada Allah itu betul, dia akan melahirkan rasa cinta seperti Nabi tadi. Nah, bisa kita ukur kita ini sudah betul-betul syukur atau belum ini. Kira-kira kalau panjang ayat imam tadi itu ngomel apa tidak? Dibacanya surah Al-Baqarah 1/4, sanggup berdiri. 1/4 itu kalau yang tadi dibaca oleh imam itu saya rasa cuma 8 ayat. Ayat yang pertama, ayat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Berapa ayat itu? 6 ayat mungkin. Nah, dia sedang mengajak kita bertemu dengan orang yang kita kagumi itu. Zat yang kita kagumi, Allah. Andai kata dia berpanjang-panjang begitu, tadi itu dibacanya 1/4 daripada surah Al-Baqarah. 1/4 kalau 140 ayat satu surah Al-Baqarah itu 286 bagi 4 berarti lebih kurang 60 ayat. Yang tadi itu cuma 6 ayat. Sanggup tidak berdiri? Rasa-rasanya tidak. Mulai kita mengomeli-ngomeli imam, panjang betul ayat imam salat subuh ini. Begitu tidak tenangnya. Jadi ukuran bahwa kita itu betul-betul bersyukur itu bisa diukur dari kenyamanan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahan syukur dia bagus. Kalau tapi tidak jarang juga pendek pun kadang-kadang tidak tenang juga dalam melaksanakan ibadah itu. Hadirin yang dirahmati, memang itu tidak bisa dibuat-buat. Karena dia akan tercipta melalui pengalaman dan kemudian melalui pengajian dan juga pengamalan. Orang yang biasa ngomong pun juga belum tentu.
Ada jemaah yang bisa sholat 1 juz 1 malam ketika bulan suci Ramadan. One night, 1 juz. 1 malam 1 juz. Dulu itu jarang-jarang itu, kecuali jemaah yang pergi ke Mekah lalu sholat di Masjidil Haram, ya karena memang imamnya enak. Di samping itu suasananya itu membawa, memang betul-betul mendukung, membuat mata kita tidak mengantuk walaupun 1 jam dengan soundnya yang begitu bagus. Apalagi kalau yang jadi imamnya itu mengalun-ngalun ke sana kemari, hebat. Tapi ketika kita melakukannya di sini itu lebih hebat lagi. Ada yang 1 jam satu malam itu 1 juz, sampai-sampai melihat ini ya jemaah, melihat Al-Quran, ingin mendengar seperti apa bacaan imamnya. Itu hebat. Sementara di tempat lain berpacu mereka dengan ayat Al-Quran itu biar cepat selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Enggak ada temponya sama sekali. Ya memang 20, tapi 20 itu juga enggak lama-lama banget, 35 menit selesai. Dan ada kemarin yang lebih cepat lagi, 23 rakaat 15 menit. Nah itu bagaimana sholatnya itu? Idealnya kalau memang cinta itu ada, kagum itu juga ada, orang mau berlama-lama dengan orang yang dicintai. Setuju tidak itu? Kenapa sih orang-orang yang saling mencintai itu suka mojok-mojok? Yang diminum itu cuman teh botol sama makan bakso 2,5 jam. Nggak selesai-selesai makan bakso tuh. Apa yang menjadi muanya membuat dia begitu tenang ketika itu? Ada yang dicintainya di depan. Makanya bapak-bapak coba bawa ibu makan bakso tuh, itu lama biasanya tuh. Kalau pulang. Tapi kalau kita sudah menikah biasanya super express. Begitu dapat langsung tancap gas, cepelah. Nggak ada nyaman. Kenapa begitu? Sudah dapat. Tapi kalau sedang mencintai itu biasanya orang akan tahan. Bahkan berdua di tempat yang gelap, nggak enak makanan itu jadi enak. Ayo kita mencari miso entah di mana begitu. Sanggup itu menjemputnya. Karena temannya yang mencintai dan yang dicintai. Kalau nanti lewat di stadion Pekanbaru itu ada tempat-tempat jualan yang menarik. Menariknya apa? Penerangnya cuma lilin. Sampai ke belakang meja-meja. Banyaknya lilin. Ini siapa yang membeli? Oh ternyata ramai yang membeli. Terang-terang begitu pakai lilin, enak kemakan. Menurut kita nggak enak karena kita nggak punya yang dicintai. Tapi orang yang saling mencintai di situ, itulah yang paling enak katanya. Tempat duduk diterangi lilin, romantis. Nabi pernah beromantis-romantis dengan Allah sehingga dia menangis. Maka cinta kalau sudah masuk betul-betul kepada hati dengan Allah, beribadah itu tenang. Salat itu menjadi enak. Baca Al-Quran juga menjadi enak. Zikir juga menjadi enak. Nah kalau tidak enak berarti tidak cinta. Selesai urusannya. Itulah ukurannya itu. Dan jika tidak cinta kemungkinan tidak kagum. Ketika tidak kagum karena tidak pernah menganggap bahwa pemberian Allah itu benar-benar bermanfaat, disitulah tanda orang tidak bersyukur itu. Maka ada antara korelasi syukur itu dengan kemampuan melaksanakan ibadah dengan baik. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, wa alal jawarih al-inqiyat atau inqiyat wa ta'ah. Syukur itu akan melahirkan ketaatan pada fisik. Jadi pada lidah itu ada thana, pujian. Untuk ukuran hati itu ada kekaguman dan cinta. Dan untuk fisik itu ada ketaatan dalam melaksanakan perintah. Kalau betul-betul orangnya bersyukur, maka dia akan mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, maka Nabi meminta kepada Allah agar diberikan kepada beliau, katanya, lidah yang selalu, hati yang selalu bersyukur. Dalam sebuah doa pernah beliau ucapkan, Allahumma inni
as'aluka lisanan dzakira. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya engkau berikan aku lidah yang selalu berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur. Itu Nabi minta doanya begitu. Nah, kenapa Nabi kok berdoanya sampai begitu ya? Karena bersyukur ini susah, Ibu. Hingga Nabi pun meminta, padahal tadi dia sudah menangis itu. Menangis dalam sholat karena ingin bersyukurnya begitu. Itu pun masih berdoa juga. Nah, kita yang tak pernah menangis ini idealnya lebih banyak lagi berdoa begini, wa qalban syakira, mintalah kepada Allah hati yang selalu bersyukur. Kenapa begitu? Sebetulnya ibu bapak, syukur itu kata Allah bukan untuk dia, tetapi untuk manusia itu sendiri. Karena Allah pun tidak perlu dipuji, dia sudah terpuji. Allah tidak perlu diucapkan syukur pun, dia sudah Tuhan. Tak butuh dia sebetulnya dengan syukur kita. Kufur pun semua masyarakat Kota Pekanbaru ini semuanya nggak apa-apa. Allah itu tetap Allah. Cuman katanya di dalam Al-Quran, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya itu? Manfaat dari syukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kalau kita orang berterima kasih untuk kita kan, hati senang. Kemudian motivasi kerja tinggi. Ini mantap nih bapak nih. Oh, semakin kita. Kalau istri selalu dipuji oleh suami, terima kasih ya ma, enak sekali ini masakannya. Semakin semangat dia masak. Bahkan yang tak pernah dimasak pun dimasaknya juga. Karena memang ada efeknya ke kita. Tetapi untuk Allah tidak ada efeknya kepada Allah. Sekuat apapun kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, nggak pernah berhenti, efeknya kepada Allah tidak ada. Tapi justru manfaat syukur itu kata Allah akan kembali kepada kalian. Kalianlah yang akan menikmati manfaat dari syukur yang kalian ucapkan itu. Nah, hadirin yang dirahmati, dalam bentuk apa? Memahami ini kita harus bandingkan dua. Orang bersyukur, orang senang. Orang kufur, ada syukur, ada kufur. Pernah tidak kita melihat ada dua orang yang berbeda ini? Bagaimana wajah orang bersyukur ketika menerima dan wajah orang kufur ketika menerima? Ini dapat menantu. Dibilang hebat tak terlalu, dibilang tak hebat adalah hebatnya sedikit. Ada orang bersyukur menerimanya, ada pula orang tak bersyukur menerimanya. Bisa kita lihat wajahnya. Kalau orang bersyukur dalam menerima yang didapat ini, maka dia akan kelihatan pada wajahnya. Siapa menantu bapak? Alhamdulillah, dapat tukang azan di masjid, tapi giginya rapat deh. Kalau dia senang, wajahnya ceria. Dari wajah yang ceria, hati pun ceria. Tapi kalau dia tidak senang, mau dapat menantu tado nggak? Kok nggak sampai-sampai? Itulah. Anak yang nomor berapa? Yang nomor 2, Simona. Orang mana menantu tuh? Katanya orang Sulawesi, tapi tak jelas asal usul budak tuh. Itulah poning kita menengok anak-anak. Tengok wajahnya bercerita itu dengan ketidaksyukurannya itu. Dahinya berkerut, mukanya masam. Kira-kira kalau mukanya masam, hatinya manis. Galau bapak ibu, galau memikirkan mau menikah ini. Sementara yang mau dinikah ini nggak jelas orangnya, pusing. Tapi bagaimana lagi, itu pula yang dia mau, biarlah, lantak dia lah nanti. Akan begitu lagi kalimatnya. Kalau dia bahagia, bahagia. Kalau tidak, ya terserah. Itu kan pilihan dia. Mulai dari menceritakan berita itu pun sudah menjadi masalah, sampai kepada efek setelah itu juga akan terus bermasalah. Hati galau, pemikiran risau, kemudian wajah masam. Karena memang tidak bisa dihindarkan antara korelasi hati dengan wajah itu langsung. Hati yang masam pasti akan melahirkan muka yang masam. Karena itu ya bapak ibu, cobalah selalu bermanis-manis muka. Jangan sampai orang mendeteksi hati kita dalam kondisi masam. Ini coba kita tengok subuh ini, kira-kira manis tidak hatinya.
Bisa dilihat ini. Oh, ini hatinya dalam kondisi masam. Masamnya kenapa? Nggak, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi tidak ada yang masam di sini. Ini manis semua kelihatan, apalagi di balik masker tuh. Lebih terlihat lagi. Sebaliknya orang-orang yang bersyukur ketika menerima itu, dari wajahnya ceria, dapat menantu, iyo, alhamdulillah. Sampai juga jadinya. Siapa yang menikah? Mona yang bukan dua tuh. Menantunya dari mana? Orang kita juga. Tuh tukang azan di masjid Jamiatul Zahidin. Dah menikah, mana muazin tadi? Belum menikah lagi. Bagus, lapas lah tuh. Kang azan Jamiatul Zahidin. Tapi senang, hatinya akan ceria, hatinya lapang, ininya juga akan ceria, wajahnya juga akan ceria. Betapa hebatnya psikologi syukur itu kalau sekiranya dimiliki. Maka itulah sebabnya kata Nabi, kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya dengan syukur, bukan kaya dengan harta. Orang ketika hartanya banyak belum tentu bisa tersenyum, Bapak Ibu. Masalahnya juga banyak, galaunya juga banyak. Ada ruko 10 disewa oleh orang semuanya. Yang satu ini menyewanya tidak pula lancar pembayarannya. Yang satu ini lancar-lancar tapi mau keluar bulan depan. Yang ini rukonya asik bermasalah saja, bocor sana bocor sini. Yang ini keramiknya pula naik ke atas. Apa tidak galau dibuatnya? Dan kadang-kadang malah tak bisa senyum. Maka manusia yang paling sehat jiwanya adalah orang yang paling sering bersyukur hatinya. Kalau dia selalu bersyukur maka sehatlah jiwanya, bukan orang yang banyak hartanya. Karena itulah kata Nabi, laisal ghina, bukanlah laisal ghina an kathratil iradi. Bukanlah kaya itu orang yang banyak harta bendanya, tapi kaya itu orang yang jiwanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semakin kita mampu mensyukuri, maka jiwa akan semakin sehat, hati juga akan semakin bersih. Persoalannya yang paling berat itu adalah bagaimana cara mensyukurinya. Soal bahwa dia berpahala kita tahu, manfaatnya lahir dan batin kita tahu, dosanya kalau tidak bersyukur kita juga tahu. Hanya ini mensyukurinya bagaimana begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hilang sendal kita kira-kira bersyukur tidak? Begitu keluar jumpa tak jumpa sandal yang ini bawa, kira-kira bersyukur tidak? Tidak bersyukur. Kenapa? Karena hilang begitu. Tapi bapak masih punya motor kok di luar, motornya nggak hilang. Ini satu contohnya. Begitu sendal tak nampak, tengok motor, alhamdulillah motor masih ada. Untung tidak motornya yang dicuri. Itu salah satunya. Saya kasih kisi-kisi untuk pengajian bulan depan. Itu contohnya tuh. Sudah nampak, padahal sendal itu baru dibeli sore semalam, mereknya Pladeo. Ya Pladeo itu kan standar, mahal betul tidak, murah betul pun tidak. Jadilah, cukup bergayalah kita dibuatnya. Begitu dilihat, nggak ada. Lihat yang ada. Oh, motor masih ada. Biasanya itu akan melahirkan alhamdulillah motor masih ada. Yang tadi kecewa ketika sendal hilang itu menurun tajam itu. Ketika tahu motor masih ada. Baru kemudian hilir mudi, poce paji, sendal hilang. Sendal hilang. Untung motor tak dibawa orang. Kan sudah ada perbandingannya. Masih bisa tenang. Tapi kalau memang benar-benar itu saja nanti yang ditatap, akan berubah situasi hati. Semakin kita tidak mampu mengolah apa yang terjadi, maka semakin buruklah kondisi hati kita. Pertemuan ke depan, bagaimana caranya mensyukuri, menjadi hamba yang bersyukur itu. Kalau di tulisan ini ada lebih kurang 8 langkah. Tapi langkahnya tidak kita bocorkan supaya nanti bisa melangkah kemari bulan depan insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya waktu kita masih panjang. Tapi saya mau membawa anak laki-laki untuk sunat tuh di YWTWU. Dan katanya jam 7 sudah hadir di situ.
Nah, ini anak masih di rumah, tentu diambil dulu dan kemudian baru dibawa ke sana. Oleh karena itu, pengajian kita subuh ini hanya sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan bersyukur yang kita miliki dapat membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya.